Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Rabb kita Allah Jalla wa Ala dalam rangka melakukan ketaatan, ketakwaan kepadanya. Salat berjamaah, zikir wirid setelahnya, bahkan kita juga melanjutkannya dengan mengkaji sirah utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang kita berharap kebaikan darinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Semoga dengan duduk kita seperti ini, jalan kita ke surga dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Juga adanya rahmat, adanya sakinah. Demikian juga kita dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Semoga ini semuanya kita dapatkan. Maka nikmat seperti ini nikmat yang semestinya kita senantiasa mengejar. Apalagi dengannya kita dapat banyak sekali kebaikan. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, setiap sisi kehidupannya adalah uswah yang adalah kita mengikutinya, menaatinya. Semoga kelak dengan mengikuti dan menaatinya kita tidak terhalang bertemu dengannya di telaganya, minum dari air telaganya. Kemudian kita juga berharap mendapatkan syafaatnya hingga kita selamat dari kengerian kehidupan akhir dan tiba di surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita membahas pembahasan berikutnya, yakni ad-dakwah as-sirriyah, dakwah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini adalah tabiat, ya, ini adalah tabiat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya kepada orang yang paling dekat dengannya. Di antaranya adalah keluarganya dan teman-temannya. Orang-orang yang dalam diri mereka ada kebaikan, orang-orang yang dalam diri mereka ada kelembutan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk disampaikan, untuk didakwahkan. Ada kemungkinan manusia itu akan menolaknya, sehingga sangat tepat ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya secara sirriyah. Dan orang-orang yang memenuhi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Sebagaimana kita telah membahas di awal ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mendapatkan berita informasi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami.
kemudian menenangkannya. Kemudian Nabi SAW mengajaknya kepada anak pamannya, anak paman daripada Khadijah radhiyallahu ta'ala, yakni Waraqah bin Naufal. Kemudian yang kedua adalah Waraqah bin Naufal, yang Nabi SAW pernah bersabda tentangnya dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadraknya disepakati oleh Adz-Dzahabi. Imam Al-Albani memasukkan dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannah au jannatain. Kalian jangan mencela Waraqah bin Naufal, karena sesungguhnya aku telah melihat untuknya satu surga atau dua surga. Nah, tentang Waraqah bin Naufal, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu pernah mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di mana Waraqah bin Naufal ini meninggal beberapa saat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan beritanya. Ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan 2 hari, atau berapa saat. Nah, tetapi dari ucapan Waraqah bin Naufal itu ada pembenaran. Ada pembenaran darinya perihal apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibenarkan. Bahkan dia juga mengimani, mempercayai bahwa apa yang disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Sebagaimana dulu Nabiullah Musa alaihissalam itu menerima wahyu dari siapa? Yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Namus, namanya Namus. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan niyah salihah lil mustaqbal, yakni niat tulus di masa datang. Yakni ketika Waraqah bin Naufal itu berkata, ya laitani fiha jada'an, sekiranya aku masih muda. Ya laitani aku nuhayyan, sekiranya aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengusirmu. Ya. Kemudian Waraqah juga mengatakan masih dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari, wa iyutrikuni yaumuka angsuruka nasran mu'azzar, sekiranya harimu ketika engkau diusir itu mendapatiku, artinya aku masih hidup, angsuruka nasran mu'azzaron, aku akan menolongmu, aku akan membantumu dengan jiwa ragaku. Ya, maka dari sinilah, ya, makanya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian cela Waraqah bin Naufal, karena sesungguhnya aku telah melihat untuknya surga ataupun 2 surga. Adapun Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan wa aslamal qis Waraqah bin Naufal. Ya, pendeta Waraqah bin Naufal itu sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Wa tamanna ayyakuna jada'an, dia berangan-angan sekiranya dia ini masih muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya. Kenapa dikatakan Al-Qis? Karena dia bisa baca Taurat, bahkan dalam bahasa Ibrani. Dia juga bisa nulis. Dan dia membenarkan nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebutkan, walihada naqul, oleh karena itu kita mengatakan awal man amana bihi minan nisa Khadijah. Makanya dari sini kita mengatakan yang pertama kali beriman dari kalangan wanita itu adalah Khadijah. Wa minar rijal Waraqah bin Naufal, dan dari kalangan kaum pria adalah Waraqah bin Naufal. Tetapi dia ya meninggal lebih dulu, ya sangat singkat sejak mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Oleh karena itu ya kan didapati banyak khilaf dari para ulama perihal keislaman beliau. Ya kan, banyak mengatakan dia bukan muslim.
Tapi ada yang mengatakan dia muslim seperti barusan yang kita sampaikan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa dia nanti akan dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Dia bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu dia dalam masa fatrah. Fatrah itu artinya adalah kekosongan wahyu, kekosongan Nabi. Ya, dalam masa fatrah. Ya kan? Sehingga dia akan dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Tapi kembali kepada hadisnya Nabi SAW, yang jelas Nabi SAW bersabda, aku telah melihat untuknya sebuah surga ataupun dua buah surga. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baru kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa awwalu man aslama minas sibyan. Dialah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sibyan, anak-anak. Jadi usia Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu adalah masih anak-anak, ya, belum dewasa. Ya, kata sibyan itu usia belum balik. Jadi usia belum balik. Ya berarti kalau laki-laki ya di bawahnya 12 tahun atau 10 tahun. Ya. Kemudian yang kelima adalah Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zaid bin Harithah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi yang jadi ijma yang pertama kali ya menerima Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, akhirnya mereka inilah yang bersemangat untuk menyampaikan dakwah secara sir, mengajak manusia kepada Allah secara sir. Ya, disampaikan. Ya, disampaikan. Apa yang diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan. Ya. Jadi sebagaimana sebelumnya sudah kita sampaikan, setelah turun firman Allah surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangkit, berikan peringatan, takut-takuti manusia. Wa rabbaka fakabir, Rabbmu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Jadi masalah toharo itu termasuk risalah awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dapati dalam kitab-kitab fikih pembahasan toharo itu di awal, ya kan? Warujza fahjur dan seterusnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu secara berurutan, khususnya surat-surat pendek. Jadi khususnya surat-surat pendek. Ya, jadi surat-surat pendek dalam juz amma itu, ya kan? Mudah dihafal, kemudian mudah disampaikan. Kemudian bait-baitnya ya kan menyerupai syair tetapi lebih indah dari syair. Dan siapapun yang mendengarnya mesti akan takjub. Jadi siapapun yang mendengarnya mesti akan takjub dan mengatakan nggak mungkin manusia membuat seindah ini. Kita kalau belajar adab, maksudnya adab itu sastra, ya, di perguruan tinggi Islam itu ada fakultas adab, kuliatul adab. Kita akan mendapati syair itu enggak seindah Al-Qur'an. Kita akan dapati syair enggak seindah Al-Qur'an. Ya, syair saja yang dibuat oleh manusia, enggak ada yang seindah Al-Qur'an. Beda, kita membaca syair-syair bahasa Arab, kemudian kita membaca Al-Qur'an, beda. Rasanya di hati beda. Jadi rasanya di hati beda. Apalagi kandungannya sangat dalam. Ya. Seperti pernah kisahnya Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dia adalah juru bicaranya orang-orang Quraisy. Ya, sebelum masuk Islam dia pernah bertemu dengan Musailamah. Kemudian Musailamah bertanya, "Apa yang diturunkan kepada sahabatmu itu?" Akhirnya dibacakan surat Wal Asr. Ya, surat Al-Asr. Kemudian setelah itu Musailamah berpikir sejenak, kemudian dia bersyair, ya. Ya wabar, wahai kelinci, kemudian diteruskan. Maka setelah itu Musailamah Al-Kadzdzab berkata, bagaimana menurutmu? Maka Amr bin Al-As mengatakan, kamu pun tahu kalau kamu pendusta. Ya, artinya apa yang kau sampaikan itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sama, beda. Jadi bukan hanya sekedar sajaknya yang indah, syairnya yang indah, tetapi yang gak kalah penting adalah kandungan maknanya. Nah, itu yang disampaikan oleh para sahabat, ya kan, di masa-masa awal. Sehingga dari sini banyak yang akhirnya tertarik masuk Islam. Nah, yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diantaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
Ya, mereka ini orang-orang yang lembut, orang-orang yang halus, ya, perangainya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Thalhah bin Ubaidillah. Mereka inilah yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Ada 5 ya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, mereka orang yang pedagang ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Nah, mereka inilah yang disebut dengan al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa sebelumnya tadi? Khadijah. Ya, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah itu Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah itu Abu Bakar. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Zaid bin Harithah. Kemudian melalui tangan Abu Bakar ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Al-Awwam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Thalhah bin Ubaidillah. Ya, mereka inilah ya kan al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang diberitakan masuk surga. Nah, ini khawatul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian termasuk orang-orang muslim generasi pertama adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian ada Abu Salamah, ada Al-Arqam bin Abil Arqam, ada Uthman bin Maz'un. Kemudian 2 saudaranya Qudamah dan Abdullah, dan Sa'id bin Zaid, ya, dan selain daripada mereka. Nah, mereka inilah yang masuk Islam secara sir. Ya, mereka ini masuk Islam secara sir. Dan mereka kumpul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi. Ya, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Apa yang disampaikan, apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Ta'ala disampaikan kepada mereka. Langsung mereka hafal. Ya, langsung mereka menghafalkan. Apa yang mereka dapat dari Allah langsung disampaikan kepada mereka. Kemudian mereka menyebarkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan kepada mereka agama. Ya. Jadi menunjukkan kepada mereka agama. Nah, terkait dengan kisah ini, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sir, ya. Ada beberapa pelajaran penting ya. Jadi ada beberapa pelajaran penting. Ada 3 intinya. Yang pertama adalah pertanyaan kenapa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal itu dilakukan secara sirriyah. Jadi kenapa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal itu dilakukan secara sirriyah? Yakni yang pertama, li alla yufaji ahlu Makkah bima yahiju. Agar orang-orang Mekah itu tidak bergejolak. Ya, agar orang-orang Mekah itu tidak bergejolak. Enggak kaget. Kemudian terjadi pergolakan. Ya. Apalagi dakwah ini masih baru. Apalagi dakwah ini masih baru. Jadi agar tidak bergejolak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum menjadi nabi, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai berhala. Benci kepada berhala. Tidak suka ada orang bersumpah demi Lata, demi Uzza. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha untuk tidak memegang berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Dari dulu seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Quraisy tahu. Orang-orang Quraisy ya kan sedikit banyak tahu. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan ini masalah nubuwah, bahwa dia diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala, Rabbul Ka'bah. Demikian juga tidak diangkat menjadi rasul, ya kan, tidak memberitahukan jangan sampai terjadi pergolakan. Ya. Kemudian alasan yang kedua adalah ya karena masih belum terbentuk ya Ansor dan A'wan yang membantu, yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi ya kan orang-orang Quraisy, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari
orang-orang Quraisy. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan atau mendakwahkan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi belum terbentuk para pembantu, penolong yang akan menjaganya dalam dakwahnya kalau dilakukan secara jahar. Ya, sehingga ketika dakwah itu dilakukan secara jahar, kalau sudah ada penolongnya, ada pembantunya, maka ada yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi ya orang-orang yang membenci dakwah ini. Makanya dilakukan dengan secara secara sembunyi-sembunyi. Nah, tetapi hal ini perlu dijelaskan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, ini bukan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa dakwah sirriyah itu harus dilakukan di negeri kaum muslimin pada masa sekarang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Ya. Jadi ketika kita melihat fase ini berarti ya kan ada yang berpandangan seperti ini, berarti kita juga boleh mengawali dakwah kita dengan dakwah sirriyah. Enggak. Karena kondisi ketika itu beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak diizinkan, tidak diperbolehkan mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Karena kebiasaan ketika itu sudah mendarah daging. Bahwa mereka menyembah selain daripada Allah, berhala-berhala selain daripada Allah mereka sembah, selain daripada mereka menyembah Allah. Bahkan mereka sama sekali tidak menyembah Allah kecuali dalam kondisi terdesak, baru mereka berdoa kepada Allah. Tapi dalam kondisi tidak terdesak mereka menyembah kepada selain Allah. Berhala yang berada di sekeliling Ka'bah ketika itu jumlahnya lebih dari 300-an. Belum lagi yang di rumah-rumah mereka. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya, jadi ketika itu belum memungkinkan untuk mengatakan perkataan ini. Belum lagi sholat, ya kan? Belum lagi sholat, ya kan? Sholat di sekeliling Ka'bah. Kekuatan kaum muslimin ketika itu masih lemah. Maka dakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dilakukan secara sir, ya. Kalau mereka melakukannya secara jahar, mesti akan ada yang musuhi, akan ada yang menyerang, ya. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu hukum asal dakwah itu terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Ya, jadi al aslu fid dakwati al i'lan. Hukum asal dakwah itu secara sembunyi, secara terang-terangan. Amma sirriyah, adapun dakwah sirriyah fala takunu illa li darurah. Dakwah sir itu tidak boleh dilakukan kecuali keadaan darurat, sesuai dengan kadar yang menurut ahli ilmu di situ, ya kan, itu dilakukan secara sir, ya, dilakukan secara sir. Misalkan kita kerja di suatu tempat, ya kan, kemudian kita mengenal sunnah, kita mengenal dakwah sunnah, ya kan. Nah kebanyakan di situ belum mengenal dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan. Ya mungkin dari situ kita bisa melakukan secara sir. Kita ajak, ayo ngaji, ya kan. Khususnya orang-orang tertentu yang kita lihat mereka ada potensi, mereka ada fitrah yang masih lurus, ya kan. Itu diajak, ya. Jadi seperti itu. Tetapi hukum asal dakwah sendiri itu adalah dilakukan secara terang-terangan, ya kan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Makanya dari pelajaran yang pertama ini kita bisa mengambil faedah. Ya, kita bisa mengambil faedah dari pelajaran pertama ini, kita bisa mengambil faedah bahwa Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali sesuai dengan usahanya. Ya, tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan usahanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya nggak bisa dakwahi orang, tapi saya bisanya ngajak orang. Ya, ngajak orang untuk ngaji, ya. Misalkan ada teman kita bermasalah, ya kan, rumah tangganya dan lain sebagainya, ayo biar tenang, ayo ngaji. Ya, seperti itu, ya, kita bisanya seperti itu, nggak jadi masalah, ya kan. Jadi
Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang enggak kalah penting adalah ya, dari pelajaran yang pertama ini ada faedah yang lain, ada muta'ajjulin nata'ij. Enggak boleh tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dalam dakwah, enggak boleh. Enggak boleh tergesa-gesa. Harus ta'ani. Ya, ta'ani. Ta'ani itu perlahan, ya kan, tetapi perhitungan. Ya, jadi perlahan tapi perhitungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perintah untuk dakwah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar manusia itu memenuhi seruannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takut kalau mereka itu nanti mendapatkan siksa. Kan kemarin sudah kita jelaskan ya. Kum fa'anzir, bangkit, berikan peringatan. Jangan seperti ini. Nanti ada siksa di alam kubur, nanti ada siksa dalam kehidupan akhir. Jangan melakukan ini. Tetapi Nabi SAW juga bisa misalkan dakwah langsung ke Ka'bah. Ya, jadi Nabi SAW langsung bisa dakwah ke Ka'bah, langsung ngajak orang-orang. Ingat, ya kan, jangan nyembah berhala-berhala ini. Ya, kamu nanti akan disiksa. Aku barusan mendapatkan wahyu gini. Nabi tidak melakukan yang seperti itu, tidak tergesa-gesa. Ya, jadi Nabi SAW tidak tergesa-gesa. Tetapi Nabi SAW berbicara kepada orang-orang tertentu. Jadi Nabi SAW bicara kepada orang-orang tertentu yang memang karakteristik mereka, orangnya itu halus, orangnya itu suka kebenaran, ya kan? Kan kita kadang mendapati ada orang seperti itu, ya. Ada yang nggak suka, misalkan kesyirikan, masa sih berhala, patung dibuat kok kemudian disembah, kemudian ditakuti, ya kan? Nah, mereka ini kan sebenarnya punya fitrah. Mereka ini punya fitrah, tapi mereka belum mengetahui, ya kan, al-haq. Ya, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ini enggak benar. Sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga punya fitrah. Dari awal itu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditumbuhkan pada dirinya benci kepada berhala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu jalan yang benar itu bagaimana. Sampai akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril, ya kan, membawa kepadanya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Kemudian setelah itu turun, ya kita sudah sampaikan juga sebelum turun surat Al-Mudaththir, malaikat Jibril mendatangi dia memberitahukan kamu itu utusan Allah. Sampai akhirnya turun firman Allah surat Al-Mudaththir. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, merasa di sini dibimbing. Ya, ada jalan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang fitrahnya, ya kan, mengingkari kemungkaran. Ya kan? Masa patung dibuat kemudian disembah? Patungnya lebih kecil daripada yang menyembah. Patungnya diinjak-injak, ya tidak protes. Ya kan? Seperti itu. Ya, maka orang-orang yang punya fitrah seperti ini itulah yang disasar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, istrinya tentunya. Kemudian Waraqah bin Naufal, kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian Ali radhiyallahu taala yang masih anak-anak, masih punya fitrah. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Kemudian melalui Abu Bakar, beberapa orang yang punya fitrah seperti itu. Kita pun kalau dakwah itu seharusnya seperti itu. Saya yakin para jamaah, kita yakin di sekitar kita ini masih ada orang yang punya fitrah. Nah, itu yang didekati. Jadi itu yang didekati. Ya, masa sih ada orang dia itu kepaten gitu kan. Tapi kok kemudian disusahkan dengan berbagai macam suguhan dan lain sebagainya. Dia punya fitrah tapi dia nggak tahu jalan. Nah, seperti itu didekati, diajak. Ya, seperti itu didekati, diajak. Dia punya fitrah. Ya, ada orang dia jualan di pasar. Ya, saya ini kalau didatangi rentenir itu susah. Ya kan? Ini berarti orang ini punya fitrah, didekati, disampaikan kepadanya tentang masalah riba. Disampaikan kepadanya tentang masalah riba. Larangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang seperti ini, ya kan, ini yang harus kita dekati. Itulah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya. Enggak langsung mendatangi orang-orang di pasar, enggak boleh gini-gini. Wow, musuhnya banyak. Padahal kita belum punya kekuatan. Ya, ini. Makanya, ya, ketika seorang dai itu berdakwah, dikatakan dalam kitab ini, labudda ayyutrika da'iyah anal khair wal fitrah as-salimah mawjudah fi jami'in nas. Seorang dai itu
Dia harus tahu kebaikan, fitrah yang lurus itu ada di setiap orang, itu ada. Dan ini yang harus kita cari. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Ya, orang tua kita misalkan yang nggak sholat, mesti punya fitrah. Punya fitrah. Ya kan? Fitrahnya apa? Butuh kepada Sang Pencipta. Ya, ketika lemah, ya kan? Nah, fitrahnya itu harus kita eksplorasi, kemudian kita munculkan. Ya, Pak, Bapak nopo mboten butuh datang sing kuwasa. Apa Bapak nggak butuh sama yang memberikan hidup agar bisa jalan, agar bisa makan, agar bisa ke kamar mandi sendiri, agar bisa kerja, nggak menyusahkan orang lain. Ya, itu mesti dia akan cenderung ke sana. Nah, fitrah ini harus dimunculkan. Nah, ini para jamaah. Tetapi fitrah ini, ya dikatakan dalam kitab ini, tahjibu bidzunubi wal ma'asi. Fitrah ini ditutupi oleh dosa dan maksiat. Orang tua kita nggak sholat itu. Karena apa? Ya nggak sholat itu dosa, nggak sholat itu maksiat. Sudah kebiasaan nggak sholat, akhirnya hatinya tutup, fitrahnya hilang. Aslinya dia butuh kepada Sang Pencipta, dia butuh kepada Sang Penguasa, Pencipta alam semesta beserta isinya. Maka lil wusul ila hadil fitrah la budda minal intidhar was sabar. Untuk bisa sampai ke fitrah ini, kita ini harus menanti dan sabar. Makanya dakwah orang tua itu butuh sabar. Para nabi seperti itu. Ya kan? Kita dakwahi teman di kantor kita, teman kerja kita, itu perlu menanti, menunggu dan sabar. Enggak boleh tergesa-gesa. Diajak balik-balik ngaji gak belum bagus. Ya kan? Orang tua kita diajak sholat balik-balik enggak mau sholat, ya wis. Enggak. Kita ini perlu menanti dan perlu sabar. Makanya ada di antara para masyayikh itu memberikan suatu perumpamaan seperti ini. Siapa yang menyalakan api, kemudian api itu dia diamkan, ya kan? Maka api itu akan membakar seluruh kayu itu, kemudian menjadi debu. Tapi di sana ada orang yang bisa menyalakan api itu lagi, walaupun dia sudah, apinya itu sudah padam, apinya sudah padam kan, apinya sudah padam. Tapi api itu masih bisa dinyalakan lagi. Bagaimana caranya? Ya kan? Maka meniupnya itu pelan-pelan, walaupun dia sudah padam. Tapi api itu masih bisa dinyalakan lagi. Caranya bagaimana? Meniupnya pelan-pelan. Karena kalau niupnya nggak pelan-pelan, maka api itu akan berterbangan. Kemudian mengotori wajah kita, merusak wajah kita, atau bahkan akhirnya apinya itu nggak bisa nyala lagi. Ya kan? Tapi ditiup pelan-pelan, ya kan? Sampai akhirnya, ya kan? Ketika tiba di bekas api yang masih menyala itu, ya kan, ditiup pelan-pelan, itu nanti apinya kalau ditaruh di atasnya kayu yang lain, ditaruh di atasnya daun, ditaruh di atasnya daun yang kering, itu akan bisa membakar kemudian menyala lagi. Nah, seperti itu. Ya. Tetapi kebanyakan manusia itu tergesa-gesa untuk menyalakan api itu. Ya kan? Kan enggak terantan bahasa Jawa nih. Mboten telaten. Mosok sih apa itu namanya, meniup kok kelamaan banget, gitu kan. Nggak mau kalau masa sekarang kan kesuwen korek lagi. Kalau masa dulu kan enggak. Orang masa dulu kalau nyalakan api mboten enten korek kan, jadi batu di ini, ya kan. Kemudian untuk nyalakan itu kan juga butuh proses yang lama. Nah, perlu sabar, tidak tergesa-gesa, ya kan. Nah, seperti inilah dakwah kepada Allah, wa may yata'ajjal yudiru aktsar mimma yanfa. Siapa yang tergesa-gesa dalam dakwahnya itu justru mendatangkan mudarat daripada mendatangkan manfaat. Orang kalau dakwah itu tergesa-gesa, ya kan, justru lebih banyak mendatangkan mudarat daripada mendatangkan manfaat. Harus pelan. Bapak iki mulai ben dijak salat-salat gak gelem ae gitu kan. Ya sudah. Anak durhaka, ya, bapaknya nggak terima kan? Anak durhaka, tambah ngaji, tambah durhaka, nah kayak gitu kan. Udah, akhirnya
tempat ngajinya jadi sasaran. Ya, padahal yang salah itu bukan agamanya, yang salah itu adalah kitanya dalam bersikap. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala, ya, itu salah satu teladan yang baik, ya, yang perlu kita ikuti. Ketika beliau rahimahullah taala melihat orang-orang itu tawaf di kuburnya Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala dekat dengan kota Riyadh. Mereka menyebut-nyebut, ya, Zaid bin Al-Khattab disebut-sebut. Maka beliau rahimahullah ta'ala hanya mengatakan Allahu khairum min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Diulang-ulangi, Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Makanya kalau kita melihat ada kemungkaran, misalkan kalau ada yang suka nyebut-nyebut Husain, ya Husain gitu kan. Jadi dalam syair-syairnya, ya kan, apalagi orang-orang Rafidhah itu menyebutkan ya Husain dan lain sebagainya. Maka kita katakan saja Allah lebih baik dari Husain. Allah lebih baik dari Husain. Itu awal dakwah, seharusnya seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian faedah yang kedua, kalau tadi pelajaran yang pertama, sekarang pelajaran yang kedua. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari keislamannya Khadijah? Yang pertama kali masuk Islam itu kan Khadijah. Nabi SAW menawarkan Islam, dakwahnya itu kepada wanita, Khadijah. Yang menerima pertama kali adalah Khadijah. Maka Khadijah punya kemuliaan, yang pertama kali ditawarkan Islam, yang pertama kali menerima Islam. Dan bukan sampai di situ. Yang pertama kali menolong Nabi SAW dengan hartanya. Jadi dengan hartanya. Jadi yang menolong Nabi SAW dalam dakwahnya, ya kan dengan hartanya Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kaya, seorang manajer tanpa keluar rumah, ya kan? Tanpa keluar rumah, dia bisa menjadi seorang manajer. Ya, nah demikian juga kita juga mengetahui syahid pertama itu wanita, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda daripada Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat perhatian kepada wanita. Wanita itu punya tempat tersendiri. Jadi wanita itu punya tempat tersendiri. Kita mungkin masih ingat kisahnya Fir'aun. Yang dia dakwah itu kan bukan hanya Fir'aunnya, tapi juga ibunya. Tapi yang menerima dakwahnya siapa? Ibu angkatnya, Asia. Ya kan? Asia. Fir'aun tidak menerima Asia. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa wanita itu punya makom tersendiri dalam agama kita. Bagaimana Islam itu memuliakan wanita, ya. Jadi bagaimana Islam itu memuliakan wanita. Jadi kalau kita lihat dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya, ya kan, nubuahnya, maka yang pertama kali ditawarkan kepada wanita. Kemudian yang menerima pertama kali juga wanita, bahkan yang menolong dengan hartanya adalah wanita. Yang syahidah pertama adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul perhatian dalam masalah wanita. Yang banyak berperan juga itu adalah wanita. Selain daripada pria tentunya, ya kan? Makanya bagaimana Islam memuliakan wanita menunjukkan bahwa, ya kan, Islam itu sangat menjunjung tinggi kehormatan wanita. Ini nggak akan kita dapati di tempat yang lain. Ya, orang-orang kafir ya berusaha untuk memosisikan wanita dalam posisi yang terhormat, tapi justru yang terjadi adalah malah menjerumuskan mereka, bukan memuliakan mereka, tapi malah menjerumuskan mereka. Ya, sangat berbeda dengan yang ada dalam Islam. Pelajaran yang terakhir, ini yang nggak kalah penting. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kesungguhan Abu Bakar dalam dakwah. Kesungguhan Abu Bakar dalam dakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengislamkan 5 orang.
dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Dia sendiri, tapi dia semangat. Jadi dia sendiri, tapi dia semangat dalam dakwah. Maka dialah dai pertama. Jadi dialah dai pertama dalam agama kita, dai pertama. Ya, dai pertama. Jadi dai pertama. Walaupun ada dai-dai berikutnya yang diutus ya, seperti sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dia yang pertama kali diutus berdakwah ke Madinah, ke Yathrib ketika itu, untuk mengajarkan Islam. Tetapi ya kan, sebagian ulama mengatakan dia duta ya, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngajar di sana. Tetapi yang pertama kali berdakwah kepada Allah dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar sendirian. Jadi dia sendirian mengajak ya orang-orang ya kepada Allah Ta'ala, kepada ajarannya Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya. Nah, dakwah fardiyah seperti ini, dakwah individu seperti ini yang banyak orang-orang itu lalai dari melakukannya. Ya, jadi banyak orang-orang itu yang lalai dari melakukannya. Seolah-olah tugas dakwah itu adalah tugasnya para dai, seperti kita di sini. Ya, itu bukan tugasnya para jamaah, enggak, itu keliru. Itu juga tugasnya para jamaah. Jenengan semuanya itu punya tugas untuk dakwah. Jadi jenengan semuanya itu punya tugas untuk dakwah, ngajak orang ke jalan Allah. Ingat pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, bangkit, berikan peringatan. Kita ini punya tugas untuk memberikan peringatan, mengingatkan orang. Nanti di alam kubur itu ada fitnah, ujian lebih berat daripada ujian di dunia. Ujian S1, 2, S3. Lebih berat daripada ujian-ujian setelah kita pelatihan dan lain sebagainya. Lebih berat dari ujiannya militer, lebih berat. Saking beratnya orang itu nggak bisa jawab kalau nggak ditolong oleh Allah. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qouli tsabit. Allah kuatkan, Allah teguhkan dengan perkataan yang kuat teguh bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ada ujian yang jauh lebih berat daripada ini. Maka karena itu, ya kan, setiap orang harus ngajak orang lain. Paling enggak keluarganya sendiri, keluarga kita yang enggak ngaji diajak ngaji. Yang enggak puasa diajak puasa, yang enggak sholat diajak sholat. Ya. Maka fa'asa dakwah wa bidayatuha ad-dakwah al-fardiyah. Pondasi dakwah, awal dakwah itu ya dakwah fardiyah. Karena ini enggak berat. Ya, dan bisa memanfaatkan banyak sekali momen, ada pertemuan, ada ziarah, ketika kita ziarah ke rumahnya keluarga, ke rumahnya teman, kita silaturahim, kita bisa dakwah. Menggolek sholat, ayo kita sholat, ya kan? Berat, kehidupan alam kubur itu lebih berat dari kehidupan dunia. Kalau nggak percaya buktikan, mati yo, gitu kan? Kan akhirnya takut dia. Akhirnya dia takut. Kita ceritakan di kubur itu ada siksa dan lain sebagainya. Akhirnya dia takut. Ayo berat. Ya kan, ayo. Kehidupan alam kubur itu berat. Mending kita ini jalan dari rumah ke masjid. Ya kan? Itu capek, lelah, tapi tidak menyerupai lelahnya orang disiksa di kubur. Enggak mati. Nah kayak gitu. Jadi ketika kita ziarah, ketika kita ketemu sama orang, ketika kita silaturahim, ngajak saudara-saudaranya, ngajak sejawatnya, diajak semua. Ini para jamaah, gampang ini, gampang. Ini yang kita sekarang banyak yang lalai, nggak dakwah. Urusan dakwah itu, waduh ustadz ya, ustadznya diajak ke sana, ustadznya diajak ke sana, sampai akhirnya waktunya nggak ada ustadznya, karena ustadznya terbatas, ya kan? Yang harus digarap banyak. Yang harus digarap banyak. Setiap orang dari kita punya kewajiban seperti itu. Dakwah seperti ini bisa dilakukan oleh orang dewasa, anak muda bisa, laki-laki, wanita,
Bisa, semuanya bisa. Ibu-ibu, ya kan? Jadi diajak, ajak ya teman kerjanya atau siapapun ya. Ya, misalkan momen ketemu apa, ngajak dan lain sebagainya. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di jalan, ya, di tempat berdagang, ya, di transportasi, di sarana transportasi misalkan. Ini yang kita lalai ya, karena memang negeri kita ini nggak terbiasa seperti itu. Tapi kalau di negeri kaum muslimin, ya kan, mereka sudah terbiasa amar ma'ruf nahi munkar, ya biasa. Nah, ini yang juga harus kita biasakan, ya, kita biasakan, ya, sehingga ketika mereka misalkan mendapati waktu sholat, kemudian mereka sholat, itu biasa. Kalau kita kadang masih melihat, waduh saya ingin sholat kok nggak ada yang sholat ya, wis aku sholatnya nanti aja. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak biasa dakwah fardiyah. Kita nggak biasa dakwah fardiyah. Ini harus kita munculkan, harus kita ciptakan. Ya, ada satu instansi itu, alhamdulillah ada kesepakatan. Nanti kalau dengar azan kita break semuanya, sholat. Hak Allah lebih harus kita tunaikan daripada haknya manusia. Alhamdulillah kalau seperti. Tapi kalau enggak, kita harus dakwah fardiyah setiap orang. Jangan sampai kita di tempat kita kerja itu cuma kita sendiri yang baik. Kalau kita sendiri yang baik, kita lemah dan suatu ketika kita akan lama-kelamaan akan jauh dari agama. Enggak ada yang sholat. Akhirnya malu sendiri kita mau sholat. Makanya harus dakwah terus. Harus ada yang diajak. Kita enggak usah lakum dinukum waliyatin. Lakum dinukum waliyatin itu yang belum masuk Islam. Itu pun kita juga dianjurkan untuk dakwahi mereka. Tapi yang sudah masuk Islam harus diajak terus. Ini para jamaah. Ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab ini yang terjadi pada Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi ketika Aljazair ya kan masih dijajah oleh Perancis ya. Di mana pimpinan mereka mengatakan antakla talqini talamidika adil afkar. Kamu harus berhenti menyebarkan pemikiran ya menentang kami kepada murid-muridmu. Atau jika tidak ya kan arsal tujunu dan iqlaqi al-masjid. Ya. Kalau tidak aku akan kirimkan pasukan untuk menutup masjidmu. Ya, untuk menutup masjidmu. Maka Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi berkata, ya, wahai orang-orang misionaris, kamu nggak akan bisa melakukan. Maka akhirnya dia pun marah. Bagaimana aku tidak bisa? Aku bisa, ya kan? Maka dia mengatakan, idza kuntu fi ursin allamtul mukhtalifin. Kalau aku di momen pernikahan, aku akan ajari manusia, ya kan? Kalau aku duduk di kereta misalkan, aku akan ajari orang-orang yang musafir. Kalau aku dimasukkan ke dalam penjara, ya kan, aku akan ajari para narapidana. Jadi senantiasa orientasinya itu dakwah. Dimanapun kita nggak boleh berhenti dari dakwah. Tugas dakwah itu tugasnya kita semuanya, bukan tugasnya para dai saja, bukan. Antum juga punya tugas seperti itu. Ya kan, ajak keluarganya, ajak teman-temannya, ya kan, ajak tetangganya, ya kan, ajak, semuanya harus diajak. Kalau sekarang alhamdulillah ya, perkembangan teknologi informasi memudahkan. Potongan-potongan kajian pendek itu para jamaah bisa share itu kan. Itu kan sama dengan dalla ala khairin, menunjukkan kepada kebaikan, ngajak kepada kebaikan. Boleh. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala menyebutkan, ya kan, ini banyak manfaatnya, banyak faedahnya seperti ini. Potongan-potongan kajian, ya kan, dengan tema-tema tertentu ini banyak faedahnya. Jangan sampai yang menyebar itu adalah, ya kan, potongan-potongan video maksiat, dosa, dunia. Ya, kalau itu kita biarkan, maka itu akan jadi benar. Itu akan jadi benar. Yang salah jadi benar, yang maksiat jadi benar, yang batil jadi benar. Tapi kalau kita sebarkan yang hak seperti ini, akan ketahuan mana yang hak, mana yang batil, gitu loh. Paling enggak seperti itu. Ya, bukan hanya ini. Kalau bisa juga yang enggak sholat diajak sholat. Nah, seperti itu. Nah, ini ya pelajaran yang enggak kalah penting dari 3 pelajaran sebelumnya yang sudah disampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan motivasi kita. Ingat, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tugas ngajak manusia ke jalan Allah itu bukan hanya tugasnya para asatid, para dai, semua orang, ya kan? Semua orang. Karena apa? Kita harus selamatkan setiap orang dari kengerian kehidupan alam kubur, kengerian kehidupan akhir. Karena kita semuanya menuju ke sana. Kita nanti mati, ada ujian kubur, fitnah kubur. Di sana nanti ada siksa, ada adab. Kemudian nanti kita di mahsyar, kita nggak bisa milih di mahsyar terus, nggak bisa, mesti digiring, ya kan, digiring dan mesti harus lewat neraka. Makanya ini yang saya sampaikan, sering kita sampaikan surat Maryam, ya kan, ayat 71, wa im minkum illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali lewat neraka. Karena kita semuanya mau lewat neraka, maka kita harus ajak orang-orang, ayo ke jalan Allah, agar selamat sampai ke surga Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.